Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Nasrul. Saya akan membahas tentang skema arahan GBHO, gambaran besar haluan organisasi kita DKN dan pengabdiannya pada negara. Jadi apa sih DKN itu? Dewan Kepemudaan Nasional ini sebenarnya berdirinya sebagai antitesis pemuda yang hanya bisa ibarat kata bersenang-senang saja gitu. Jadi antitesis dari kepemudaan yang syarat dengan senang-senang, terus nggak peduli sama politik, tidak peduli dengan kondisi 40% masyarakat yang paling miskin, tidak peduli dengan isu-isu negara seperti itu. Nah, berangkat dari mana? Jadi berangkat dari pertama itu di tahun 2019 kita itu merasa kok dari tahun 2004, 2008, 2004, 2009, 2014 dan 2019 keadaan Indonesia ini makin terpuruk, terutama pada bidang ekonomi dan akhlak ya. Pertama kalau di bidang ekonomi ini contohnya di 10 tahun terakhir 2004 dari periode 2014 sampai 2019 kemarin ini bukan 10 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir ini ekonomi bangsa itu, pertumbuhan ekonomi itu presidennya sendiri berusaha mencanangkan mencapai target pertumbuhan ekonomi 7-8%, tapi ternyata tidak tercapai dan bahkan malah jatuhnya mundur ya dari 5,18 menjadi di tahun 2014 menjadi sekarang ini kemarin ini tumbuh ya sedikit yaitu 0,09%, dari 5% menjadi 5,09%, tapi kemudian di pandemi ini mundur kembali menjadi 5,03 sampai sekarang ini mungkin akan masuk ke angka 4%. Di tahun awal-awal 90-an nggak banyak tuh orang Indonesia yang dengan bangganya mengaku akhlak-akhlak yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu salah satunya umat beragama yaitu yang nomor 1, dan misalnya juga tentang ideologi bangsa gitu, salah satunya tentang PKI. Nah, contohnya tahun-tahun sekarang ini sudah banyak yang bangga mengaku mereka let's say lesbian atau gay atau orientasi seksual yang berbeda seperti itu. Atau ada juga di Indonesia yang sekarang sudah mulai dengan bangga mengaku mereka PKI atau mendukung hal-hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal-hal seperti itu yang mulai kita kritisi nih, kenapa masyarakat Indonesia yang di konten kedua ini saya akan bahas 100 juta penduduk Indonesia. Dalam Islam itu kita usia produktif adalah dianggap pemuda yaitu dari balik sampai umur 40 tahun. Nah, kalau di UU Kepemudaan di tahun 2018 itu dikatakan bahwa pemuda itu Menpora menetapkan usia sampai 17 sampai 30 tahun. Nah, dari usia segitu itu ada 100 juta orang yang masuk ke dalam usia produktif 17 sampai 40 tahun tadi. Nah, 100 juta orang ini dari BPS ini artinya 4 dari 10 penduduk Indonesia adalah pemuda gitu. Jadi seandainya Indonesia ada 10 orang, 4-nya adalah pemuda, berarti hampir setengahnya. Nah, di tahun 2030 nanti Indonesia menurut Bappenas diproyeksikan akan memiliki tambahan 80 sampai 100 juta lagi penduduk usia produktif tadi, yaitu berarti 10, kalau penduduk Indonesia ada 10, 7-nya adalah pemuda. Artinya seharusnya suara arahan masyarakat bangsa itu dipegang oleh pemuda. Kalau kita sudah menyadari itu, akan sangat bermanfaat bila teman-teman yang akhlaknya paling lebih baik dibanding ibaratnya putra-putri bangsa yang terbaik itu mengambil momen atau ambil momentum ini untuk melakukan gebrakan untuk mengontrol masa depan bangsa kita ke depannya. Kenapa? Karena kalau nggak kita, siapa lagi? Kalau nggak pemuda yang berakhlak dan cerdas, siapa lagi? Karena jangan sampai karena
banyak influencers yang sekarang menunjukkan orientasi seksual yang tidak benar, lalu suara mereka lebih besar dan lebih kuat dibanding suara-suara teman-teman yang pintar di daerah masing-masing. Contohnya teman-teman di yang mengadakan acara ini yaitu DPD DKN Sumatera Barat. Jadi itu ya, pertama latar belakang masalah masyarakat itu udah banyak isu-isu sosial termasuk pandemi COVID ini. Kedua, sebenarnya kita ternyata konten kedua ini adalah ternyata kita adalah stakeholders bangsa, pemegang saham bangsa terbesar. 10 orang Indonesia di tahun 2030 adalah pemuda. Oke, terus kalau ternyata kita adalah pemegang suara gitu, putra-putri bangsa yang cerdas ini harus ngapain sih gitu. Nah, kalau kita udah berkumpul, kalau kita punya tujuan, oke, misalnya dari Jakarta saya mau ke Sumatera Barat, dari DKI Jakarta saya mau ke Sumatera Barat, akomodasi apa yang perlu saya gunakan untuk mencapai target tujuan ke Sumatera Barat? Saya harus memilih akomodasi terbaik, apakah itu mobil, pesawat, atau apapun itu. Ternyata setelah saya melewati masa-masa kampanye kemarin membantu pergerakan Indonesia yang cita-cita Indonesia yang adil dan makmur, saya mendapatkan bahwa cita-cita tersebut program-programnya diambil dari kurikulum internasional. Nah, apa sih kurikulum internasional itu? Kurikulum internasional itu ternyata namanya SDGs atau Sustainable Development Goals atau target pembangunan berkelanjutan. SDGs ini merupakan kelanjutan dari MDGs atau Millennial Development Goals. Kalau teman-teman belum tahu keduanya, bisa sambil Google. Alhamdulillah kita di WhatsApp ini bisa sambil Google, bisa stop bacanya terus lihat SDGs itu apa. Jadi SDGs ini adalah kurikulum internasional yang dibuatkan oleh negara-negara maju yang sudah berhasil membuat sejahtera rakyatnya, sudah berhasil membuat suatu populasi lebih sejahtera dari populasi lainnya. Dibuatkan kurikulum untuk negara-negara berkembang mengikuti contoh mereka. Kurikulum yang paling simpel banget dari nomor 1 targetnya adalah hapuskan kemiskinan sampai nomor 17 yaitu kerjasama antar lembaga. Apa sih yang diharapkan dari SDGs ini? Nah, SDGs ini tuh ibarat kurikulum yang disusun berdasarkan prioritasnya. Prioritas Indonesia itu, bukan prioritas Indonesia doang, prioritas di dunia itu adalah pertama adalah hapuskan kemiskinan. Kenapa? Karena kemiskinan adalah sumber masalah dari segala masalah. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan dapat ibaratnya ditemukan solusinya kalau kita tidak punya bargaining power. Bargaining power ini di sini saya tidak mengatakan uang karena uang sekarang adalah kertas dan itu akan pembahasan lainnya bahwa kertas itu bukan uang sesungguhnya. Tapi intinya kita tidak punya hal yang dibarter atau bargaining power kita itu tidak ada, yaitu uang gitu. Maksudnya barang penuh alat tukarnya itu tidak ada. Kalau zaman Nabi dulu namanya emas atau dinar dirham gitu, emas atau juga jadi ada 7 dulu termasuk kurma, beras, hal-hal yang bisa dibarterkan gitu. Nah itu menjadi prioritas utama. Kedua, hapuskan kemiskinan. Kenapa? Kalau lambung kita kosong, maka orang akan melakukan hal-hal yang biasanya mereka tidak lakukan ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, yaitu untuk mempunyai energi untuk bergerak atau mengisi lambung itu sendiri gitu. Misalnya sekarang ini ketika udah mulai krisis ekonomi, mulai deh tuh muncul kasus-kasus penjarahan, kasus-kasus pencurian, penculikan dan segala macam. 3 ada kesehatan, kemudian sampai akhirnya prioritas kesehatan itu agar masyarakat tumbuh secara sehat untuk menjadi dasar-dasar modalitas kita untuk menjadi masyarakat yang produktif dan efisien dan berpendidikan tinggi gitu. Itu harus punya kesehatan yang baik dari sisi gizi, dari sisi perawatan, preventif dan treatment dan rehabilitasi untuk yang sudah melewati penyakit-penyakit yang membatasi produktivitas mereka seperti itu. Nah, akhirnya sampai nomor 17 kerjasama antar lembaga.
Nah, apa sih gunanya SDGs ini? Jadi bayanginnya SDGs ini kayak rapor kita, rapor negara per tahunnya kita dinilai. Sudah dapat skor berapa sih Indonesia dari tahun sebelumnya ke tahun kedua? Itu akan diukur setiap tahunnya. Lalu setiap tahun itu kayak raport bayangan. Kemudian rapor di tahun kelima dan ke-10 itu seperti rapor secara umum, rapor semesteran yang akhirnya kita naik kelas gitu. Nah, Indonesia di 2 tahun belakangan itu rapornya jelek mulu, tidak ada improvement kecuali di bidang kesehatan, itu pun sedikit. Nah, ada baiknya bila kita gunakan SDGs ini menjadi skema besar DKN untuk bergerak untuk mencakup semua masyarakat. Kenapa menggunakan SDGs? Karena nggak semua orang peduli politik, tidak semua orang peduli kesehatan, tidak semua orang peduli tentang let's say wirausaha, tidak semua orang peduli dengan diplomasi antar negara. Jadi semua orang punya bidangnya masing-masing, role-nya masing-masing, sehingga kerjasama antar lembaga itu kita perlukan. Dan wadah untuk menghasilkan daerah masing-masing bidang ini seperti sebuah negara itu belum ada di organisasi kepemudaan yang skema atau kerangka kerjanya sebagus DKN. Boleh dibandingkan, silakan. Pasti teman-teman akan menilai sendiri bahwa skema kerja ini sebenarnya udah paling sehat karena semuanya ibaratnya negara sendiri yang punya role masing-masing yang sesuai target si internasional tadi. Jadi kalau kita bawa ke internasional, kita udah punya standar-standar yang sudah dipenuhi sesuai standar internasional seperti itu. Nah, di SDGs ini punya segitiga piramid yang seperti piramid 4 sehat 5 sempurna, di mana prioritasnya itu kita urutkan si target-target tadi, target nomor 1 sampai 17 tadi. Namanya target SDGs Cake. Apa sih SDGs Cake ini? Jadi SDG ini tuh dibuat tahun 2015, melanjutkan dari MDG atau Millennial Development Goals yang ada di tahun 2005 ke 2015. Terus SDGs ini dibuat wedding cake atau skema besarnya. Jadi kan tadi udah ada target-target menurut prioritas. Kemudian dibuat urutannya menurut prioritasnya ini dari SDGs wedding cake atau cake besar SDG yang didirikan di tahun 2016 di Swiss. Nah, apa sih SDGs cake ini? Ternyata ini gambaran mobil kita nih. Ternyata mesin utamanya adalah makanan yang sehat. Itu paling bawah tuh, healthy food. Nah, kemudian siapa sih yang menyediakan healthy food atau makanan yang sehat ini? Ternyata adalah ekosistem atau biosfer yang sehat. Tumbuh-tumbuhan, flora fauna yang dijaga. Tidak boleh ada kebakaran, tidak boleh ada krisis air, tidak boleh ada krisis listrik, kemudian kehidupan laut yang sehat dan kehidupan perhutanan yang sehat. Nah, si biosfer ini siapa sih yang jaga? Tentu saja yang punya akal. Siapa sih yang dikasih akal sama Tuhan Yang Maha Esa? Yaitu komunitas atau society. Nah, siapa sih? Kenapa komunitas perlu dijaga? Karena komunitas inilah yang menjaga si biosfer tadi. Nah, apa yang perlu dijaga dari society itu tadi? Harus dijaga tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, harus ada kedamaian atau tidak boleh ada perang. Terus tidak boleh ada gap atau jurang antara si miskin dan si kaya. Gapnya harusnya kecil. Kemudian harus sehat, pendidikannya harus baik, terus dikasih kesempatan kerja, dan lain-lain. Nah, si society ini ketika sudah dijaga semua sisinya, semua lininya, kemudian siapa sih yang membuat mereka dapat pendidikan yang baik dan segala macam tadi itu, kesehatan yang baik? Ternyata butuh bensin. Si mobil tadi ini ternyata pengemudinya penduduknya itu perlu bensin untuk mencapai ke DPD Sumatera Barat, si orang-orang DKI tadi. Gimana caranya? Dengan ekonomi yang baik. Tanpa duit kita nggak bisa ke DPD Sumatera Barat misalnya, seperti itu. Nah, si bensin ekonomi ini itu ada terdiri dari 4.
pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan GDP, terus proses dari benda-benda ekonomi tadi menjadi bahan olahan yang lebih dapat siap pakai, tidak ada jurang antara si miskin dan si kaya, dan reduce, recycle, reuse atau 3R tadi, yang artinya semua produksi itu harus berkelanjutan. Nomor 12 tadi itu ada nomornya ya, 8, 9, 10, 12. Baru akhirnya nanti si pilotnya atau driver utamanya yang megang setir ini adalah nomor 17 tadi, kerjasama antar lembaga. Nanti baru di atasnya itu satu orang pemimpin. Kalau di Islam mungkin namanya khilafah, atau intinya mereka adalah pemimpin dari semua umat gitu. Nah, udah ketemu. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, apa sih yang dilakukan oleh DKN? Nah, DKN kemudian membuat nih pasukan di daerah masing-masing. Harapannya di setiap tahun ini, 5 tahun kita udah punya timeline. Nanti teman-teman boleh bisa lihat di ADART kami dan Tupoksi. Teman-teman bisa saling share, pasti udah punya semua karena kita share di Instagram DKN dan ada di highlight. Nah, apa sih isi tupoksi itu? Itu dibagi berdasarkan target-target di atas. Jadi setiap target ini punya capaian-capaian, poin-poin capaian. Misalnya, kalau di bidang kesehatan ada capaian 3.1. Tidak boleh ada ibu-ibu yang ibu hamil lagi yang mati, meninggal. Tidak boleh ada anak bayi yang meninggal gitu. 3.2, 3.3 misalnya, 3.3 dan 3.4 tidak boleh ada penyakit infeksi lagi. Misalnya COVID ini itu bagian dari bidang 3.3 tadi. Terus ada lagi di dalam SDGs ini sebenarnya sangat mumpuni, sangat holistik, sampai ada di bidang pandemi, di bidang sosial itu ada standar pandemi. Kalau ada pandemi atau musibah, wabah, atau kejadian bencana alam seperti puting beliung atau banjir seperti itu ada namanya Sendai framework. Itu dibuat di Jepang, di bawah SDGs juga. Itu cara-cara gimana supaya kita bisa menangani sebuah musibah alam gitu. Sebenarnya teman-teman yang bergabung di DKN ini tuh udah dilengkapi dengan modalitas atau tools atau peralatan yang sangat lengkap. Bahkan ibaratnya dari SDGs ini bisa kemana-mana. Dari SDGs ini kita bisa mendebatkan apapun itu, omnibus law, atau kemarin masalah-masalah gay dan lesbian, atau masalah pandemi COVID ini, terus masalah kepemimpinan, masalah presiden ngomongnya salah, segala macam itu bisa kita debat di SDGs ini. Jadi ini sebenarnya mobil yang sangat mahal, ibarat kata orang lain pakai angkot atau bajai, kita nih pakai pesawat yang kualitas TNI gitu, pesawat perang gitu. Nah, dari SDGs ini kemudian DKN membuat departemen-departemen sesuai bidangnya, yaitu bidang 1 sampai 13 bisa dilihat, dan alhamdulillah semua target-target yang ada di SDGs yang bisa dilakukan oleh kepemudaan dari nomor 1 sampai 17 itu semua poin-poin setiap capaian di setiap targetnya sudah ada di setiap departemen itu. Termasuk misal contoh di Papua di bidang 13 kita punya perwakilan Pak Sigit, misalnya dia pegang bidang memajukan desa, TNP 2K kerjasamanya gitu. Nah itu tuh semua capaian-capaian ada di SDGs yang berhubungan dengan memajukan daerah-daerah yang terbelakang itu ada di Departemen 13. Atau di Departemen Kesehatan dan Lingkungan itu semua capaian nomor 3, target-target nomor 3 kesehatan untuk semua, health for all, di SDGs itu ada di Departemen Kesehatan dan Lingkungan. Pokoknya semua tuh udah tercapai. Bahkan kita punya Departemen Luar Negeri oleh Pak Raihan, itu juga Pak Raihan di Cina yang perwakilan dari Sumatera Utara, itu juga dia pegang luar negeri ini, kerjasama antar lembaga dan ekspor internasional kayak gitu. Itu ada di capaian-capaian di bidang ekonomi juga di SDGs. Terus dengan mobil ini apa sih yang bisa DKN sebagai individu lakukan, setiap anak dari kader-kader DKN lakukan untuk berbakti pada bangsa? Pertama, yang paling mudah
Apakah berbakti pada bangsa itu harus dengan maksudnya dalam bentuk materi gitu, uang? Nggak harus. Teman-teman bisa melahirkan DKN, lahirnya DKN aja dari ibarat kata slogan kita muda intelektual, kecerdasan pola pikir kita untuk kritis apa sih yang dibutuhkan sama bangsa. Nah itu dulu teman-teman minimal harus bisa kritis tentang apapun itu dengan sumber-sumber yang paling sahih, referensi yang paling sahih dari kelas SDGs, kemudian dari kelas jurnal meta-analisis tuh tingkat paling tinggi, RCT, randomized control trial, terus ada lagi pendapat, kemudian ada lagi systematic review yang lain, kemudian pendapat ahli. Itu semua teman-teman referensikan ke situ, baru misalnya ke Wikipedia atau berita-berita misalnya seperti itu. Boleh juga dari bidang-bidang keahlian wirausaha sosial. Nah, karena kuncinya dari ekonomi, memang departemen yang paling kita pegang itu adalah wirausaha. Kenapa? Di bidang wirausaha ini kita bisa menjalankan seluruh cita-cita SDGs ini. Jadi setiap provinsi diharapkan kuat di bidang ekonominya wirausaha sosial ini. Apa yang diharapkan dari wirausaha sosial? Dari wirausaha sosial ini telah dibangun capaian-capaian SDGs, departemen-departemennya. Misalnya ekonomi, itu dia pegang contohnya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, apa yang diharapkan dari keberlanjutan SDGs tadi? Diharapkan apa yang diproduksi kita itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya di Bekasi ada yang namanya Bantar Gebang masalah dengan sampah. Nah, itu ada Pak Imam Peswar Wuryantaro, kita punya anggota yang membuat produk olahan sampah sehingga sampah bisa lebih mudah diserap oleh tanah, karena penyerapan sampah-sampah itu apalagi yang plastik itu bisa sampai 500 tahun gitu. Nah, kemudian ada filter air, dari air kotor menjadi air bersih siap minum di daerah Bantar Gebang, karena di Bantar Gebang itu airnya penuh E. coli gitu dan tidak sehat untuk diminum. Kemudian ketika difilter menjadi E. coli-nya menjadi 0% dan sudah bisa layak minum karena sudah difilter, itu juga bisa. Kemudian di daerah Kepulauan Riau kita punya masalah bertonton kiriman sampah dari Australia. Itu juga masalah yang perlu dijadikan dikasih solusinya. Misalnya tadi, atau misalnya produksi barang-barang tas atau barang yang bisa digunakan dengan style anak masa kini, misalnya kayak produksi jaket DKN gitu, itu atau topi DKN atau masker DKN itu menggunakan sampah-sampah tadi, bisa juga seperti itu. Terus misalnya sampah plastik. Terus jadi kita fokus di wirausaha sosial menjadi penemu isu-isu, solusi dari isu-isu daerah setempat. Nah, temukanlah apa masalah sosial di Sumatera Barat yang paling besar yang bisa diolah menjadi barang berkelanjutan, reduce, recycle, reuse tadi. Misalnya sekarang ini sudah ada duk yang cuci pakai untuk menggantikan sampah duk softex perempuan, karena itu termasuk penyumbang sampah terbesar di Indonesia gitu, 30% gitu. Kalau kita nanti sudah punya modal sendiri dari wirausaha sosial, diharapkan kita bisa bergerak berkesinambungan setiap departemen kesehatan dan lain-lain, dengan bantuan ibarat kata dewan pembina kita, orang-orang yang kita tuakan di daerah masing-masing, dewan pembina daerah, kemudian stakeholders yang terkait seperti tim media, jaringan media, dan pemerintah seperti Bappenas dan lain-lain. Kita bisa mendorong semua program-program lainnya yang ibaratnya berada di SDGs cake tadi di bawah, di bagian makanan terutama, dan di lingkungan dan di komunitas penduduk society gitu. Nah, jadi simpelnya apakah yang bisa dilakukan? Yang dilakukan pertama, sekarang dulu ya, kondisi pandemi ini, kalian cari solusi terbaik apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat.
Kenapa saya langsung masuk ke dalam pandemi ini? Karena seperti yang dibahas tadi, DKI ini harusnya menjadi solusi setiap isu masyarakat. Isu sekarang ini kan pandemi. Nah, harusnya kita selalu menggaungkan tentang Sendai Framework. Harusnya Sendai Framework ini suatu hal yang menjadi umum karena kita gitu. Diketahui halayak umum karena kita. Kenapa? Karena di Sendai Framework itu sudah dibuat standar bahwa yang harus diselamatkan pertama adalah nyawa. Makanya terkenal kan istilah-istilah yang dari Presiden Ghana terus diadopsi oleh Pak Sandi dan Pak Anies bahwa ekonomi bisa kita tumbuhkan tapi nyawa tidak bisa lagi kita hidupkan kembali. Itu hal yang sebenarnya sudah ada di Sendai Framework tadi gitu. Jadi pembahasan itu harusnya kita membiasakan untuk berbahasa sesuai referensi, yaitu referensi awal yaitu SDGs tadi. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman sudah mulai kritis tentang harusnya penindaklanjutan penanganan COVID ini gimana, itu akan mempermudah masyarakat untuk mendorong pemerintah. Karena masyarakatnya diedukasi tentang harusnya gimana menghadapi COVID ini kritis, nanti masyarakat kemudian menjadi kritis dan akhirnya mereka akan mendorong pemerintah untuk melakukan hal yang mereka minta gitu. Karena kita kembali kepada istilah Yunani Vox Populi Vox Dei, suaranya masyarakat adalah suara Tuhan, seperti itu. Nah, di pandemi ini apa yang bisa dilakukan oleh kepemudaan gitu? Pertama, teman-teman, jadi ada di McKinsey mereka mengajarkan bahwa ada kurva mereka ada 6 buah. Intinya kalau kita pegang bidang kesehatan, kita bisa menekan angka kematian COVID, angka pesakit COVID, maka kita akan bisa menyelamatkan angka ekonomi di negara masing-masing gitu. Nah, berarti kita harus fokus dulu nih sekarang ini tentang pandemi ini, gimana cara kita membantu menekan angka kematian dan angka pesakit COVID ini. Caranya adalah kunciannya, ini aku langsung to the point aja, nggak perlu kalian yang pikirkan karena ini alhamdulillah bidang saya juga, itu testing, tracing, dan isolate. Artinya teman-teman bisa berperan dari bidang kesehatan, kalian bagiin tuh apapun yang kalian punya, sembako atau disinfektan atau masker, sekecil apapun, tapi selalu sertakan edukasi berupa pamfletnya udah samain aja semua supaya kalian gak capek-capek mikir. Intinya di pamflet itu kalian ajarkan bahwa ada bahayanya kalau penduduk sakit karena ranjang untuk merawat isolasi pasien COVID ini hanya misalnya di daerah 18, itu bisa tanya saya. Pokoknya kalau di Papua kemarin hanya 1 dari 1000 penduduk Papua. Kemudian di di Sulawesi Selatan, di Makassar misal atau di Goa, itu di seluruh Sulawesi Selatan hanya 38 ranjang isolasi. Jadi sangat sedikit. Teman-teman fokus ke edukasi, testing, tracing, and isolate, itu pertama. Kedua, terus dari bidang wirausaha tadi, apakah yang bisa dilakukan? Teman-teman di Simpul relawannya Pak Sandi itu punya namanya disinfektan sehat untuk tubuh, sehat untuk kulit, disinfektan yang tidak toksik untuk kulit, karena WHO bilang kan disinfektan tidak boleh kabin disinfektan yang kotak untuk kita masuk terus ditembakkan disinfektan itu tidak boleh untuk kulit. Nah, kalian gunakan cari cara supaya berhubungan dengan produksi disinfektan yang aman untuk kulit itu, lalu kalian sebar itu di daerah-daerah yang banyak PDP dan ODP-nya. Tahu dari mana? Itu ada bagannya, daerah masing-masing punya pemetaan daerah mana atau kecamatan mana yang paling banyak PDP dan ODP-nya. Edukasi semuanya. Terus kalian paling penting adalah kedua, tracing atau telusuri semua. Jadi kalau misalnya aku PDP, terus aku berhubungan sama si C, keluargaku, si C, si A, dan si D. Telusuri si C dan si A, si D. Buat sebuah kertas yang isian apakah ada PDP di rumah kalian, terus apakah ada gejala seperti pilek, demam, batuk, lalalala yang menunjukkan gejala COVID. Jika ada segala macam, apakah ada yang sesak sendiri tuh. Kalau sesak berarti langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, terus itu dikumpulkan, lalu kalian sediakan data itu, serahkan pada pemerintah. Jadi kita membantu pemerintah dengan data tersebut.
apakah hasilnya? Dari hasil itu kita bisa deket nih sama pemerintah. Nanti ketika pandemi sudah mulai aman seperti di DKI Jakarta, kita sudah mulai melandai kurvanya, kalian bisa propose. Kemarin itu yang menjadi kekuatan kami salah satunya ini Pak, disinfektan aman bagi kulit. Kita mau produksi ini, misal seperti itu. Jadi kalian bisa mempromosikan wirausaha sosial kalian dari tindakan sosial yang telah kalian lakukan selama masa pandemi ini. Secara umum aku mau menggambarkan itu taktisnya langsung aja. Jadi jelas ya. Jadi pertama pemuda adalah stakeholder terbesar, mobil terbaik adalah SDGs ini sesuai dengan cita-cita Pancasila dan cita-cita Undang-Undang Dasar 45 dari Mukadimah sampai akhir. Kemudian bagaimana cara mendirikan SDGs ini ada di departemen-departemennya. Jadi kalian di daerah di DPD masing-masing seperti di DPD Sumatera Barat tinggal menjiplak departemen-departemen yang ada di pusat dan tupoksi-tupoksinya, kemudian bisa konsultasi sama teman-teman di departemen masing-masing dengan keahlian masing-masing. Kita juga punya anggota yang lebih ahli lagi dengan kesibukan jurnalnya masing-masing, risetnya masing-masing. Kita berdayakan dalam kuncian 4P kalau kata Pak Sandi, public, private, people, power. Jadi 4P ini institusi, pemerintah, sektor privat atau wirausaha tadi, teman-teman yang bisnismen, dan masyarakat bisa bekerja sama dalam payung SDGs tadi gitu. Nah, taktisnya langsung tuh departemen langsung bagi tugas di dalam pandemi ini mau ngapain, apa yang bisa kalian lakukan untuk sekalian promosi wirausaha sosial, misalnya tadi disinfektan aman di kulit, masker yang bagus, produksi pakaian yang bagus, terus pokoknya branding deh tuh DKN kalian dengan produksi-produksi yang menjadi solusi bagi isu sosial. Lalu nanti pas selesai pandemi kalian sudah punya hubungan yang baik, jaringan yang kuat dengan teman-teman di stakeholders swasta dan pemerintah. Kalian promosiin deh itu bisnis-bisnis kalian lewat pitch deck gitu.